Shalom saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan saudara kembali. Terakhir di sini bulan Maret, ini sudah bulan Juni, 3 bulan berlalu dan kita semakin dekat dengan mempelai pria yang segera menjemput kita. Saudara Tuhan, tahun ini kita melihat begitu banyak goncangan terjadi. Di bulan Maret lalu saya pernah sampaikan mengenai krisis setiap 7 tahunan. Saudara Tuhan, kalau kita melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, kita lihat April, 12 April, Nepal gempa. Dan itu udah 4 kali gempa setelah itu. Yang pertama 7,9, 7,5, kebetulan teman saya ada di sana, jadi bisa kasih kabar. Dan kalau kita ngelihat, 1 Sulawesi Tenggara setelah itu, dan 1 Mei kita tahu bahwa itu Papua gempa. Sorry, bukan Papua, itu Jepang. Jepang ngalami gempa, Papua gempa, tanggal 3-nya Jepang gempa 600 km di bawah Tokyo. Kalau Anda melihat peristiwa terakhir itu adalah tanggal 30 Mei, hari Sabtu minggu lalu. Kalau Anda melihat itu, jadi kira-kira jam 6 sore Sabtu, Jepang gempa kedua. Minggunya, subuh jam 1 kurang, itu Papua Nugini gempa. Dan tanggal minggunya jam 3 subuh, 2 jam setelah itu, Lampung gempa. Hari ini tadi pagi subuh, Papua Nugini gempa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata dengan jelas, tanda Tuhan mau datang, itu adalah bencana alam. Ada tsunami, ada yang namanya gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir longsor. Tapi yang paling banyak Alkitab catat adalah gempa bumi. Sudah banyak kita dengar yang namanya cacing tanah keluar. Ada yang bilang itu fenomena karena musim panas. Oke, ada banyak hal di situ. Tapi mari kita lihat sebentar. Waktunya segera tiba. Berjaga-jaga. Ya. Yuk kita lihat buka sebentar Lukas kedua. Ayat 21. Saya tidak mau bahas mengenai Natal, karena ini ayat dibahas di Natal pasti biasanya. Lukas 2, 21. Semua hal yang menarik sekali. Kenapa saya perlu bawakan ini, Lukas 2, 21? Karena ini adalah sebuah situasi yang akan dihadapi banyak orang Kristen hari-hari ini. Kitab Joel mengatakan, ada siapkan dulu ini. Kitab Joel mengatakan Tuhan akan membuat mujizat di langit dan di bumi. Di langit, matahari gelap gulita, bulan jadi darah. Kita sudah ngalami ini. Nanti masih ada 2 kali lagi, di bulan September 2 kali lagi. Gerhana matahari dan gerhana bulan di September terakhir dari 6 kali, ada 2 kali lagi. Yang kedua adalah mujizat di bumi, yaitu darah, api, gumpalan asap. Darah itu adalah aniaya. Api, kerusuhan. Gumpalan asap itu perang. Itu pun Joel katakan adalah mujizat. Makanya jelas sekali kata mujizat itu punya arti yang menarik dalam bahasa Ibrani-nya mofet. Itu bisa berarti hal yang positif secara tubuh, tapi juga negatif secara tubuh. Contoh, darah, api, gumpalan asap itu sama sekali nggak enak. Tapi itu adalah tanda menjelang waktu akhir. Makanya Pak Niko sampaikan dengan jelas, tahun pelipat gandaan mujizat akan dibarengi dengan pelipat gandaan goncangan. Nah, kenapa ini harus disampaikan yang ini? Karena peristiwa ini akan banyak dialami oleh orang Kristen, kita akan ketemu dengan begitu banyak hal goncang ke depan. Tahun ini, kita harus banyak memutuskan sebuah keputusan dalam hidup. Ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus sunatkan, ia diberi nama Yesus. Nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ayah ibunya mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk serahkan kepada Tuhan. Dari sini ketahuan sekali bahwa kenapa gereja ini tidak adakan pembaptisan bayi. Ini, anak kecil diserahkan sama Tuhan. Makanya seringkali sebulan sekali atau ada yang bayi baru lahir atau anak kecil diserahkan sama Tuhan, ini ayatnya. Seperti ada terus dalam hukum Tuhan, semua anak laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Kenapa nggak lembu, Pak? Kenapa nggak kambing, nggak domba? Kenapa nggak sapi? Kenapa kok ini burung tekukur dan anak burung merpati? Jawabannya mudah saja, karena Joseph hari itu, ayah Tuhan Yesus, itu usaha mebelnya belum maju. Masih miskin. Ingat, zaman dulu orang persembahkannya lembu, sapi, domba, kambing. Kalau dia kurang uang, miskin, dikatakan adalah sepasang tekukur atau 2 ekor anak burung merpati.
Pak, kalau nggak sanggup gimana? Alkitab catat, persembahkan gandum atau jelai. Masih boleh tuh. Kalau nggak bisa gimana Pak? Koreksi diri. Loh benar. Alkitab bilang seperti itu. Jadi itu yang terakhir sudah. Jadi Tuhan kasih izin begitu turun. Adalah Yerusalem seorang bernama Simeon. Kata bersama saya Simeon. Simeon artinya mendengar. Sema itu mendengar. Ada 4 karakteristik ciri yang dia punya. Yang pertama seorang yang benar. Kata bersama saya benar. Saleh. Benar itu artinya dia mau menurut dengan apa yang telah diundangkan atau distandarkan oleh Tuhan. Itu benar. Gitu. Saya percaya banyak orang pengen jadi orang baik. Tapi saya beritahu, jauh lebih penting jadi orang benar daripada orang baik. Karena orang baik tentu benar. Yang dibilang baik sama dunia, itu yang kompromi sama dunia. Tapi kita menjadi orang yang benar. Saleh. Saleh itu artinya adalah apa yang Anda tidak pengen orang lakukan sama Anda, jangan buat sama orang lain. Itu saleh itu. Berikutnya, menantikan penghiburan bagi Israel. Kalau zaman kita sekarang adalah menantikan rapture begitu. Saya percaya Anda menantikan rapture semuanya. Dan yang keempat ini bagus sekali. Roh Kudus. Ada di atasnya. Kepada Simeon telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Sepanjang sejarah Yahudi cuma ada 3 orang pernah mendapat nubuatan tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yang pertama adalah Simeon ini. Kedua Rasul Yohanes di Patmos. Yang ketiga Rabi Yitzhak Kaduri. Kabar baik. Saya pernah sampaikan mungkin soal Yitzhak Kaduri. Rabi. Di tahun lalu. Di mana waktu dia mati, dia tulis sebuah wasiat. Setahun setelah dia meninggal, wasiatnya dibuka. Ternyata dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu namanya adalah Yeshua, Yesus. Dengan cepat anaknya nolak, timnya nolak, semua golongan dia tolak. Tidak ada surat, ini cuma kesalahan belaka. Tetapi kemajuan teknologi sudah luar biasa. Waktu suratnya diangkat, ada yang foto. Jadi waktu dia bilang, tidak mungkin, ini tidak ada. Mereka menolak karena mereka tidak mau. Mesiasnya pakai nama Yesus. Tapi bagaimanapun berita sudah menyebar. Kabar baik. Tim dari almarhum Yitzhak Kaduri. Sebagian besar timnya sekarang. Sudah percaya Mesiasnya adalah Yeshua. Luar biasa ini. Terus. Kita bahas nanti kapan-kapan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, bahkan ke bait Allah pun oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Torah, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa, terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Saya Tuhan ini bagus sekali firman ini. Anda bisa bayangkan ini peristiwa adalah peristiwa penutupan dari pesta tabernakel. Orang Israel pria itu wajib datang ke bait suci setahun 3 kali. Kalau wanita gimana? Zaman dulu wanita tidak. Karena kadang-kadang wanita itu ada, mohon maaf, menstruasi. Jadi tidak boleh hadir malah justrunya. 3 kali. Pertama Paskah. Perayaan Paskah itu termasuk roti tak beragi. Yang kedua perayaan Pentecost atau Shavuot. Yang ketiga adalah tabernakel. Pesta tabernakel adalah penutupan dari rangkaian 7 hari rayanya Musa. Dan itu paling penuh, tumplek, blek. Itu orang Jawa bilang. Full di situ. Coba bayangkan sebentar. Simeon itu usia gak muda. Mungkin sekitar hampir 90 usianya. Rambutnya sudah luruh. Matanya mungkin sudah katarak, tubuhnya lemah, tenaganya sudah habis, sendinya berbunyi, tulangnya juga sudah lemah mungkin, ototnya sudah lemah, dan kuping sudah gak mau terlalu dengar, dan dia berjalan pelan-pelan. Dia masuk bait suci dengan satu tujuan, karena Alkitab berkata, pernah ada nubuatan, dia tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Anda bisa bayangkan, menunggu Mesias itu bertahun-tahun. Kita kalau ngomong Mesias, nyebut tiap hari gak ada masalah. Berapa kita mengerti? Orang Yahudi menyebut kata Mesias itu kudus luar biasa. Menyebut tidak hormat, ketahuan, hukumannya 1, rajam. Dia menunggu Mesias, baik-baik. Pada hari itu yang hadir itu ribuan. Seluruh Yahudi itu wajib kudu, bukan sunnah, hadir.
semua. Itu saat mempersembahkan korban, saat bawa anak diserahkan, saat membayar nazar, pokoknya semua ada di situ, tumplek semua situ. Ribuan orang hadir, keluarga muda mungkin ratusan, dan pasti saya yakin keluarga muda bawa bayi. Kesempatan menyerahkan sama Tuhan itu pada hari itu. Ingat waktu itu Yesus lahir, disunat 8 hari, orang tuanya menunggu perayaan tabernakel terdekat untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan hari itu. Apa yang terjadi? Di tengah ribuan orang, ratusan keluarga muda, ratusan bayi, Opa Simeon wajib cari satu bayi yang adalah Mesias. Bagaimana caranya coba? Menurut saya bayi mukanya sama semua. Gundul, merem, senyum-senyum. Ya jadi bayi adalah itu. Bayangkan Anda suruh milih bayi, ditajak ngomong nggak bisa, Anda nggak boleh tanya sama orang tuanya loh. Itu kalau Simeon coba satu persatu. Ini Mesias? Oh bukan. Ini Mesias bukan. Dia akan kecapean. Ratusan kok. Dan kalau dia salah sebut, ini Mesias, bapaknya nggak suka digampar itu. Anda bisa bayangkan, tidak punya kekuatan, tidak punya penglihatan jelas, telinga yang jelas, tidak punya background, tidak punya sumber daya yang jelas untuk bisa melakukan sebuah tugas. Dan hari itu dia harus memilih satu orang, satu bayi jadi Mesias dan tidak boleh salah. Mungkin tahun ini ada banyak goncangan. Ini kalau kita mendengar yang namanya kegoncangan keuangan, sudah di mana-mana. Minggu lalu, 2 hari lalu, saya mendengar kabar dari rekan kami. Perusahaan terbesar otomotif di Indonesia sudah turun kehilangan 40% penjualannya. Ini goncangan di mana-mana nih. Harga properti sudah mulai goyang-goyang. Kita melihat begitu banyak berita yang namanya itu di internet. Waduh, trending topics-nya, kalau Anda lihat, itu bencana semua. Di tengah kekacauan seperti ini, di tengah banyak orang mulai kalut, Alkitab berkata, banyak orang mendengar deru dan gelombang laut dan menjadi ketakutan. Tidak sedikit yang mati. Saudara Tuhan, Alkitab tulis dengan jelas. Bagaimana caranya? Di tengah banyak pilihan hidup, Simeon harus mencari satu bayi, tidak boleh salah. Mungkin Anda hari ini dihadapkan dengan begitu banyak pilihan hidup. Yang Anda harus ngambil, dan resikonya kalau sampai ambil salah, risikonya adalah fatal. Jawabannya kita perlu satu. Alkitab berkata, Roh Kudus ada di atasnya. Ini kenapa tahun Ain Hei 2015, 5775 dikenal sebagai tahun Roh Kudus. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa keselamatan kita sudah terima. Untuk orang naik sorga, untuk orang ketemu Tuhan naik sorga, itu diperlukan langkah pertama. Langkah pertama itu harus benar dulu, jangan salah. Makanya orang kalau langkah pertama sudah salah, ada banyak harga dia harus bayar sepanjang hidupnya. Makanya kenapa anak muda saya harus bilang, cari pasangannya benar. Daripada cari night club, cari di game kebun sirih. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau cari pasangan buka mata. Jangan tutup mata nyembah Tuhan terus pulang tutup mata. Nggak bakal dapat 20 tahun. Kenapa? Langkah pertama itu harus benar. Makanya kalau orang mau ke sorga, langkah pertama harus jelas. Terima Tuhan Yesus. Jelas itu. Makanya jelas, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, langkah pertamanya itu kita harus hidup penuh Roh Kudus. Bapak Ibu ini saya harus cerita. Banyak orang berkata dengan saya seperti ini, Pak, Bapak jangan begitu ngomong. Kalau memangnya orang itu gak penuh Roh Kudus, gak bisa bahasa lidah, terus gak ke sorga gitu. Gini. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 12, Anda bisa menyebut nama Yesus sebagai Tuhan toh, dengan jelas toh. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, Anda bisa ngomong Yesus Kristus adalah Tuhan. Bisa toh? Kalau Anda bisa ngomong begitu, sudah ada Roh Kudusnya. Alkitab bilang begitu, ada Roh Kudusnya. Tapi, belum penuh. Penuh itu apa sih Pak? Ditambah setetes, luber. Kalau nambah setetes belum luber, namanya belum penuh. Kurang setetes itu namanya. Nangkap ya? Kalau tambah setetes luber, namanya penuh. Nah,
Yang dipentingkan hari-hari adalah penuh Roh Kudus. Kalau Anda bertobat terima Yesus, itu juga yang buat Anda bertobat kan bukan Anda sendiri. Kita nggak berkuasa menobatkan diri sendiri. Roh Kudus dalam diri kita yang membawa kita kepada Yesus. Nah, itu artinya ada Roh Kudus. Tapi yang diperlukan adalah kepenuhan Roh Kudus. Apa tujuan dari kepenuhan Roh Kudus? Mereka sudah sampaikan dengan jelas tadi di Pastor Message. Simeon, itu Roh Kudus ada di atasnya. Pak, kenapa Roh Kudus gak dalam dia? Ingat, ini pada saat peristiwa ini, itu belum pencurahan Roh Kudus. Beda. Dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk apa? Salah satunya, untuk mengerti mana yang rencana Tuhan, mana yang sebuah tipuan. Untuk mengerti mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak inginkan. Yang penting adalah hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara Tuhan, firman Tuhan bicara dalam Galatia 5. Ini hal yang menarik sekali. 25, Galatia 5:25. Jikalau Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh, saya percaya Anda hidup oleh Roh. Amin. Anda bisa tobat terima Yesus itu hidup oleh Roh itu. Ada Roh yang bawa kita hidup. Anda dan saya bukan sekedar hidup, tapi kita punya kehidupan. Alkitab berkata, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk dipimpin Roh Kudus, kita perlu penuh Roh Kudus. Nah, bagaimana cara penuh Roh Kudus? Yuk kita lihat. Yohanes yang ke-7, ayat ke-38. Yohanes 7, ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan apa? Anda percaya sama Tuhan, kalau menurut saya ya, nggak ada lebihnya loh. Karena gini, iblis pun pernah lihat Tuhan. Dan dia percaya Tuhan itu ada. Saudara Tuhan, percaya kepada Yesus seperti kata opung saya. Oh enggak. Percaya kepada Yesus seperti dikatakan apa? Berarti harus membaca. Maka dari dalam hatinya, hidupnya akan mengalir aliran air hidup. Jadi orang yang akan keluar air hidup, itu yang percaya kepada Yesus seperti kata kitab suci. Terus, ayat 39, yang dimaksudnya air itu, ialah roh yang akan diterima oleh mereka dengan syarat yang percaya kepadanya seperti kata kitab suci. Sebab roh belum datang karena Yesus belum disalib atau dimuliakan. Nah, ini menarik sekali. Yuk kita lihat sebentar kisah Rasul yang pertama. Kisah Rasul 2. Ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan, lalu mereka mulai, saya mau tanya, yang berkata-kata siapa? Mereka. Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Minggu lalu saya pergi ke Malang. Jadi istri gembalanya, masih muda, karena gembalanya juga usia di bawah saya, itu gereja dipakai oleh Tuhan luar biasa. Istri ngomong begini, ini pas nganter terakhir ke bandara. Pak, saya ini kalau ada orang bahasa lidah, Pak, itu rame. Saya tuh sampai bengong sendiri loh, Pak. Loh kenapa bengong, saya bilang. Karena itu bahasanya bagus sekali, Pak. Itu bisa mengucapkan bahasa yang indah sekali, Pak. Lah yang saya dengar pakai bahasa Indonesia loh, Pak. Sampai kaget. Hah? Dia bilang gini, ngomong apa? Oh Tuhan, bertahtalah di tempat ini. Terbukalah pintu berabad-abad, masuklah Raja Kemuliaan. Bagus semua. Lah saking bagusnya, saya malah mendengar dengan indah. Pakai bahasa Indonesia, Bu? Iya. Saya bilang, karunia menafsirkan model kayak ibu ini. Karunia sudah lama hilang dalam gereja, saya bilang. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Tanggal 3 Mei, saya ada di luar kota. Ibadah selesai, masuk ruang pendeta, ada 2 anak ketemu saya, siap ibadah 1. Anak SD kelas 6, 12 tahun. Perempuan. Ayahnya pengerja yang baru saja jadi diaken, baru diangkat. Ikut HMC, anak. Begitu selesai, 5 seminggu kemudian, 5 hari seminggu kemudian dari hari itu,
Tiba-tiba dia di ibadah, matanya bisa ngelihat situasi ibadah alam roh. Dia bisa lihat ada tahta Tuhan dibangun, Tuhan disembah, makhluk sorgawi bertebaran di ruangan itu. Dia bilang, aduh senengnya luar biasa. Dan anak ini cinta firman luar biasa, dia baca firman. Kalau kurang, dia bilang sama Tuhan, dia utang baca. Wah luar biasa. Nah orang tuanya temuin sama saya, Pak tolong dicek bener apa enggak. Waduh lah ngeceknya gimana coba. Saya bilang, nih, ya om mau tanya 3 hal ya. Ya om, 1, tadi waktu ibadah, tahta Tuhan dibangun ya? Iya memang hadiratnya kuat sekali. Saya percaya di tempat ini hadirat Tuhan dibangun. Di tempat di mana paling banyak makhluk surgawinya. Sisi kanan, kiri, depan, atau samping. Sebelah sini om. Wah bener ini. Kedua, saya tanya nih. Tadi yang dampingi Tuhan siapa? Dia sebut. Oh bener. Yang ketiga nih, pernah lihat Mikael? Mungkin pernah om. Kayak apa? Dia sebutin cirinya. Mantep ini. Ini anak matanya terbuka ini. Saya nggak perlu tahu sebut jawabannya. Ini buat testing Anda nanti kalau tanya sama saya kan gitu. Dan yang kedua, ibadah selesai, datang lagi, anak lain lagi nih, lain lagi, perempuan, 11 tahun 5 SD. Anak ini datang ke saya, ini aneh lagi. Matanya bisa melihat pekerjaan kuasa gelap. Jadi kalau misalnya nih, setan kuasa gelap ngobrol sama temennya, ayo kita sandung pendeta X gitu ya. Itu dia bisa hadir di situ. Bisa bocor tuh, itu strategi bisa bocor ke dia. Anda bisa bayangkan. Joel mengatakan, teruna-teruna akan mendapat wah luar biasa. Ditambah dengan istri gembala yang, saya baru ingat, oh yang Pak Welyar itu loh, yang di Amerika. Pak Niko menyembah, selesai Pak Welyar turun dari mimbar, ada ibu-ibu bicara begini, Anda orang Indonesia? Ya. Anda hebat sekali bahasa Spanyolnya. Saya nggak bisa bahasa Spanyol. Pak Welyar menyembah Tuhan pakai bahasa lidah. Ini orang mendengarnya pakai bahasa Spanyol. Ini peristiwa ini akan kembali lagi memenuhi gereja Tuhan di waktu akhir. Alkitab berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai, nggak selama-lamanya loh. Kristus tinggal di sorga ada waktunya. Saya di Kebon Siri itu ada waktunya. Kristus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Begitu pola kemuliaan yang namanya gereja dikembalikan seperti awal. Setelah pulih semuanya, Tuhan hadir datang. Pentakosta pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Begitu banyak kesaksian saya sampai geleng-geleng kepala. Saya bilang, nih ada 2 orang ini. Ikut Tuhan, nyembah Tuhan yang benar. Iya om, cintanya sama Tuhan luar biasa. Saya tahu, Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Alkitab berkata, tanda apa orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Alkitab bilang, yuk sebentar, di Kisah Rasul, kita kembali ke pelajaran dasar lagi. Kisah Rasul yang ke-8, ayat yang ke-15. Kisah 8 ayat 15. Setiba di situ kedua rasul berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Jadi orang beroleh Roh Kudus harus berdoa, harus percaya mau minta. Percaya mau nggak minta nggak dapat. Percaya minta nggak mau nggak dapat juga. Mau minta nggak percaya nggak dapat juga. Pusing toh. 16. Percaya mau dan ayat berikutnya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan. Pak, saya udah baptis air Pak. Pasti penuh Roh Kudus. Belum tentu. Baptis Roh Kudus sama baptis air 2 peristiwa berbeda. Tapi bisa bersamaan nggak? Bisa. Jadi begitu dijebur, nyelam, tarik keluar, langsung basah lidah, bisa. Tapi itu tetap 2 peristiwa yang berbeda. Ayat berikutnya. Keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Terus luar biasa. Ketika Simon ngapain? Ini bukan Petrus loh ini. Ini adalah Simon murid Tuhan yang baru terpesona melihat kuasa ini. Ketika Simon apa? Melihat. Bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul menumpangkan tangan.
Berarti kalau orang penuh Roh Kudus, ada sebuah tanda yang dapat dilihat. Kisah 10, ayat 45. 44 dulu, maaf. Kisah 10, 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, lagi khotbah maksudnya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turun Roh Kudus. 45. Dan semua orang percaya dari golongan yang bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena apa? Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ada terjadi sebuah kegiatan atau situasi yang dapat bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat berikutnya bagus. Next. Sebab mereka ternyata orang penuh Roh Kudus ada sebuah ciri utama. Ciri berikutnya panjang. Yaitu adalah sebuah kejadian terjadi yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar. Pertanyaannya, beri saya satu cerita, satu contoh. Menurut Bapak Ibu apa? Sebuah kegiatan yang dapat dilihat sekaligus dapat didengar. Cuma satu kemungkinan. Berbicara. Kenapa Anda yakin yang ngomong saya? Anda dengar suara saya, Anda lihat mulut saya gerakannya mirip sama suaranya. Kalau saya diem, ada suara, Anda bubar semua. Nah itu dia. Sampai sini bisa ya? Alkitab berkata, dan mereka mulai berkata-kata. Berarti orang kalau penuh Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata. Yang berkata siapa? Bukan Roh Kudus. Siapa? Orang. Tapi ilhamnya dari Roh. Kesalahan banyak orang adalah waktu dia maju tantang sama pendeta. Begitu maju, kita buka tangan. Nyembah. Jemaat berpikir yang bicara itu Roh Kudus. Jadi jemaat berusaha untuk memberikan fasilitasnya. Berharap Roh Kudus menggerakkan lidahnya. Alkitab bilang apa? Sebab mereka siapa yang ngomong? Orang. Jadi kalau ada maju ada begini, nggak bakal ngomong. Namanya juga berkata-kata. Diperlukan yang namanya lidah, mulut, pita suara, kerongkongan, tenggorokan, dan paru-paru, dan udara. Makanya penting. Nah, Pak, orang kalau berbahasa lidah, Pak, itu makin lama, makin cepat, makin kuat, makin kenceng, nambah urapan apa enggak? Tidak. Yang penting iman. Pak, bahasa lidah bisa capek enggak? Bisa. Makanya kita berkata, latihlah dirimu beribadah. Gitu. Nah, namanya juga bahasa Bapak Ibu. Kalau jarang dipakai, tumpul. Rekan saya itu di Amerika. Mau pulang ke Indonesia, dijemput sama teman baiknya, dibawa ke bandara. Pada hari H, temennya itu sakit perut. Dia utus lagi teman orang bule, tapi nggak kenal sama teman saya ini. Dikasih nama, dikasih alamat, pergi ke apartemennya. Begitu ting dong, dibuka. Orang bule ini kan cuma tahu. Nah kebetulan namanya sama dengan gembala Anda, Herman, Pak. Are you Herman? Itu orang bule nanya sama teman saya ini. Teman saya 3 tahun di Amerika ngomong begini. Loh, kok you know my name? Ya ampun, 3 tahun di Amerika bahasanya Jawanya kental loh. Kenapa? Selama di Amerika kumpulnya sama orang Jawa. Nggak maju Inggrisnya. Ngomong botle. 3 tahun tuh di Amerika. Lancar, ngomong Inggrisnya lancar tapi logatnya Javanese banget. Jawa banget. Wah. So itu kenapa? Karena jarang kumpul. Nah ini sama. Kalau Anda terima Roh Kudus, Pak, kenapa sih kau terima Roh Kudus, Pak? Saya lancarnya kalau di ibadah pas penyembahan, di rumah mampet. Lah iya. Anda pertama kali ikut English Club, kalau ikut tumbuk rame-rame, lancar toh? Sampai rumah mampet lagi toh? Iya. Artinya apa? Ini tuh bahasa. Makin sering diucapkan, semakin lancar. Pakai iman. Tuh ngomongin apa ya? Bapak Ibu. Orang percaya Yesus itu berdoa setiap saat. Saya pikir apa tuh maksudnya? Saya ini pernah ngekos, punya teman satu. Waduh, asalnya dari tahu sendiri kan. Itu yang namanya bencinya sama Kristen, mencemoohnya luar biasa itu. Wah, mencemooh segala macam. Saya mau ke gereja, pendeta
lewat. Wah, Alkitab tiap hari, tidur gereja. Ya sudah, saya aja nggak pernah mau. Sampai satu hari mau Natalan, saya dengar dia muter yang namanya lagu Pak Niko. Wah, saya samperin tuh kamarnya. Lagi orang ini kan udah benci Kristen sama sekali. Saya ngobrol sama dia, kenapa? Dia tuh bilang gini, seumur hidup dia sudah perantauan itu 13 tahun gak pernah pulang. Karena benci bapaknya. Bapaknya meninggal pun gak pulang dia. Orang ini bilang dia tuh keras hidupnya dan dia ke Jakarta, dia mau pokoknya jadi perantauan. Gak pernah ada orang perhatiin dia sama sekali. Jadi dia gak peduli apa disebut Kristen dia gak peduli. Satu hari dia berkata, malam hari, di tengah malam dia terbangun dan mendengar saya berdoa untuk dia sambil nangis. Dia bilang terjadi selama 5 hari. Saya baru tahu orang berani bangun tengah malam, ngorbankan tidur untuk berdoa bagi orang yang menghina dia. Orang seperti ini pasti Kristen. Saya minta tolong, bawa saya ke gereja yang paling dekat yang kamu sering pergi di mana. Tapi jangan bilang siapa-siapa, saya malu karena dulu pernah menghina orang Kristen. Tenang, saya bilang, gereja kita penuh orang yang gak ada yang peduli sama kamu. Jadi gak ada yang kenal, sudah saya bawa aja nanti, saya bawa. Dan hari itu dia mulai beribadah sama Tuhan. Di tahun 90-an. Anda tahu, ini yang menarik loh. Saya itu tipe orangnya, itu jam berjalan. Bangun di jam yang sama, makan di jam yang sama, belajar jam sama, tidur jamnya sama. Anda kalau, jangan minggu ya, kalau minggu kacau, apa waktunya. Kalau Anda pengen tahu saya jam berapa, lihat saya aja. Waktunya tepat. Saya masih ingat, pada waktu dia ngomong saya berdoa malam itu, saya lagi tidur. Karena saya lagi ada acara, tidur saya tidak mungkin lebih dari jam 11 malam. Dia berani bilang, tanggal sekian 5 hari kamu berdoa malam-malam. Siapa yang doa? Lah wong saya tidur kok. Anda bisa bayangkan, tidur. Saya lihat jadwal, saya tidur. Siapa yang mau doain dia? Nehi lah. Oh ngata-ngatain nyakitin hati kok. Tapi waktu dia ngomong gitu, saya bilang, pada dalam hati, siapa yang doa buat kamu? Ternyata saya baru tahu, ada orang bisa berdoa kalau tidur. 2 kali peristiwa ini, saya sama teman-teman pergi 12 orang ke Surabaya untuk kunjungan. Ini tahun 90-an ini. Saya bilang sama teman saya di mobil, gelap di bis. Nggak bawa jam, tidak ada bawa senter, HP belum ada. Kalau kamu kebangun pagi, bangunin saya ya, kita doa sama-sama, kita saat teduh. Karena zaman dulu saya pemuritan, kalau telat saat teduh dicoret saya. Kita tidur ya, dia tidur, saya tidur. Tiba-tiba malam di daerah Jawa, gelap. Saya kebangun. Wah kurang ajar nih. Bangun gak bangunin saya nih. Nanti dia gak telat, saya telat sendiri. Wah dasar nih orang satu. Terus saya nyalakan senter. Saya nyembah Tuhan, saya baca kitab. Saya matikan, saya tidur lagi. Tiba-tiba sudah terang. Begitu terang, sudah jam 6-an. Saya dibangunin orang. Wih! Hah? Apa? Kamu gak bangunin saya? Bangunin apaan? Udah jam segini, aku telat nih saat teduhnya. Saya bilang sama dia, kamu yang nakal. Bangun gak bangunin saya. Aku gak bangun kok. Tadi bangun saya tahu. Ternyata pas dia lagi tidur, berdoa. Dari situ saya baru tahu. Anda mikir, Pak, saya kalau tidur ngorok, Pak. Belum tentu. Siapa tahu berdoa. Orang penuh Roh Kudus berdoa. Saya baru tahu ada orang tidur bahasa lidah 2 kali. Dan itu orang tobat loh. Saudara saya Tuhan, saya nggak tahu ngomong apa, dia jelas denger. Saya nangis buat dia, untuk masa lalunya dia, dan pertobatan. Itu lama doanya sejaman. Untung hari itu, saya sudah Kristen. Kalau belum, saya pindah kos itu, stres. Saudara saya Tuhan sampai sini bisa? Penuh Roh Kudus. Penuh, kalian bersama saya, penuh Roh Kudus. Tanda pertamanya adalah dibaptis bahasa lidah, kemudian tanda pertamanya berbicara bahasa lidah. Bapak Ibu, percaya mau minta. Tuhan gak pernah ngasih yang namanya ular kepada anak yang minta roti. Kalajengking pada yang minta telur, gak pernah. Justru ini akan membuat kegerekan gereja di waktu akhir ini. Pemulihan ini akan terjadi 1 kali lagi, Pentakosta ketika melanda kita semua. Kita melihat kembali gereja yang kita idam-idamkan, yang penuh orang menyembah Tuhan, kita disenangkan unity, setelah itu tiba kesudahannya. Saudara Tuhan, hari ini, kalau Anda belum berbahasa lidah, Anda maju. Kita bangkit berdiri yuk. Pemusik boleh bantu saya.